Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat buat Bapak Ibu guru semuanya. Semoga sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kali ini saya akan berbagi tentang cara-cara mengisi atau menginput nilai pada aplikasi rapor kurikulum 2013 tingkat sekolah dasar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rapor untuk kelas atas atau kelas tinggi, yaitu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, langkah pertama, jika Bapak Ibu sudah punya aplikasi ini, silahkan dibuka. Nanti kita mengisinya sama-sama. Nah, pertama-tama jika sudah tampil begini ketika dibuka filenya, jika ada enable content yang muncul, ini harus diklik. Nah, kalau sudah kita klik enable content, sudah hilang enable contentnya, muncul ini akan muncul utuh. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah menginput data. Kita klik di tabulasi input data. Di sini ada beberapa tabulasi anaknya lagi, 1 2 3 4 5 6 7 ya. Yang pertama kita mengisikan profil. Profil ini berisikan data sekolah, data kepala sekolah, dan data guru kelasnya. Nah, di sini sesuai tahun ajaran ini kita sepakat tanggal 16 Juni ya. Nah, data-data ini silahkan diubah sesuai keadaan sekolah Bapak Ibu semuanya. Nama kepala sekolah, ini kelas. Nah, kelas ini karena ini untuk aplikasi kelas atas, kelas tinggi, ini bisa digunakan untuk kelas 4, 5, dan 6. Silahkan dipilih saja. Untuk tahun pelajaran sudah disesuaikan. Kelasnya jika rombelnya lebih dari 1, silahkan di sini ditulis A, B, atau C, atau nama kelas, atau dikosongkan juga boleh. Di sini kita pilih genap ya, karena yang akan kita isi nanti untuk persiapan semester genap. Di sini juga disesuaikan sesuai wali kelasnya siapa, NIP-nya. Kalau sudah di sini terisi semua, silahkan simpan atau tekan tombol back ini untuk kita melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah kita mengisikan data siswa. Nah, pada data siswa silahkan disesuaikan nama, nomor induk sekolahnya, NISN-nya, nama peserta didiknya, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Pokoknya disesuai dengan data yang diminta. Nah, khusus agama itu silahkan dipilih saja sesuai dengan nomor urutan agama yang ada pada kolom berwarna kuning ini. Untuk agama raport dan agama pembelajaran itu sama, tinggal pilih dari list yang ada. Pendidikan sebelumnya ini jika ini kalau untuk kelas tinggi dikosongkan juga tidak apa, atau mau diisikan silahkan dengan TK, PAUD, atau taman bermain. Terus alamat peserta didik disesuaikan, nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, alamat orang tua. Terus jika siswa itu tinggal bersama wali, silakan diisikan identitas wali muridnya. Terus ini tanggal masuk di sekolah ini diisikan tanggal pertama dia masuk di sekolah ini, tanggal di kelas 1 ya, atau ketika pindahan. Kalau sudah, anggap saja kita sudah mengisikan semua data untuk urutan kedua dan seterusnya dengan langkah-langkah yang sama. Kalau sudah, kita tekan tombol back, kembali ke mulok, boleh langsung mulok. Nah, mulok di sini silakan disesuaikan. Misalnya budidaya perikanan misalnya, atau TIK atau komputer tadi ya, KKN disesuaikan. Kalau sudah di sini, kalau lebih dari 1 silakan isi sebanyak-banyaknya. Terus
karena kita sudah berada pada mulok, silakan isi KD muloknya. Nah, karena muloknya tadi kita scroll ke atas, muloknya yang kita buat di halaman muloknya ada 2, budidaya perikanan dan TIK. Berarti di sini saya contohkan satu, membuat KD. Nah, KD ini disesuaikan dengan KD yang sudah disusun di sekolah Bapak Ibu. Misalnya KD 3.1 pengetahuan, KD-nya mengetahui atau memahami jenis ikan yang bisa dibudidayakan, misalnya seperti itu. Nah, sekarang KD pasangannya 4.1. Nah, ini contoh saja ya, nanti silakan diisi sesuai. Misalnya memilih ikan yang baik untuk usaha budidaya perikanan, ini misalnya ya. Ini silahkan dibuat juga di sini ya. Kita contohkan satu saja, nanti yang TIK yang keduanya silahkan menyesuaikan. Kalau sudah simpan, kita kembali lagi sekali di sini. Nah, terus KKM-nya, kalau sudah berarti kita ke KKM lagi. KKM-nya disesuaikan saja dengan sekolah Bapak Ibu. Nah, ini hanya contoh saja, 65 ini hanya contoh. Silakan di sekolah Bapak Ibu KKM-nya berbeda ya, menyesuaikan di sekolah Bapak Ibu. Kalau sudah, back lagi. Sekarang ke deskripsi. Deskripsi ini di sini sebagian sudah diisi untuk ini sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Atau jika ini Bapak Ibu ragu, silakan di sini melihat pemetaan KD yang ada di dalam buku guru. Ini disesuaikan tidak KD pengetahuan dan keterampilan. Kalau ternyata berbeda, silakan disesuaikan. Nah, sampai di sini silakan kalau sudah diisi semua di kolom deskripsi baik pengetahuan dan keterampilan, kita kembali lagi ke eskul. Nah, kita daftar eskul dulu. Eskul di sini sudah ada contoh banyak ya, eskul yang ada. Silakan kalau memang lebih dari satu, isi sebanyak-banyaknya. Tapi pramuka ini sudah wajib ada, tidak bisa diganggu gugat. Nah, kecuali ini bisa kita tambahkan. Di sini juga ada KKM untuk ekskulnya. Ini juga disesuaikan atau ikut nilai ini juga tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau sudah diisikan sesuai keadaan eskul yang ada di sekolah Bapak Ibu, silahkan kembali. Nah, sekarang ini ada selain daftar eskul, ada untuk input nilai eskulnya. Nah, kita scroll dulu, eskul 1 pramuka. Nah, silahkan isi berapa nilainya, 80 misalnya. Sini deskripsinya juga sudah muncul. Terus yang kedua ini silahkan pilih atau ketik langsung. Saya sarankan lebih baik dipilih karena kita sudah buat di list depan tadi. Silahkan dipilih dari sini misalnya karena yang eskul 1 ini adalah pilihan wajib. Nah, kalau yang ini pilihan salah satu atau beberapa. Nah, dia pilih seni tari misalnya. Nah, berarti kita berikan sini nilai misalnya 70. Deskripsinya muncul. Seandainya dia memilih lebih dari satu, kasih juga di sini. Nah, silakan bisa kasih 75, iya di sini dan lain-lain sebagainya. Nah, tahap untuk siswa yang selanjutnya silakan disesuaikan saja dengan langkah-langkah yang sama. Sekarang kita kembali, kita anggap ini sudah terisi semua. Kembali lagi sekali ke periodik. Data periodik yang dimaksud di sini adalah tinggi badan, berat badan dan sebagainya. Nah, di sini silakan diisi sesuai tinggi badannya disesuaikan dengan siswanya, berat badan, terus kondisi kesehatan, pendengarannya baik atau kurang baik, terus penglihatan apakah rabun dekat, rabun jauh atau silinder, silakan diisi. Giginya baik, lengkap atau berlobang lainnya. Terus kehadiran sakit izin alfa ini hasil rekapitulasi selama 6 bulan, sakitnya berapa, izinnya berapa, alfanya berapa.
Terus ada prestasi akademisnya, misalnya boleh dia kalau disepakati dalam satu sekolah akademisnya diisi dengan juara atau peringkat kelas boleh. Terus olahraga misalnya juara satu lomba lari atau lomba tolak peluru. Terus keseniannya juara satu lomba nyanyi solo. Nah, terus saran-saran ini diisi juga supaya tampil nanti di deskripsi rapotnya. Misalnya rajin-rajinlah belajar, kurangi bermain misalnya. Di sini ini silahkan diisi. Kalau sudah terisi semua silahkan kembali. Berarti ini sudah input data sudah kita isi semua langkah-langkahnya. Sekarang kembali lagi input nilai. Nah, input nilai di sini ada 4 menunya. Jadi KI1, KI2, KI3 dan KI4. Kita ke KI1 dulu. Cara mengisinya cukup kita centang salah satu dengan huruf P. Nah, jika misalnya kita contohkan ketaatan beribadah, anak itu beribadahnya sangat baik, berarti kita centang di sini. Nah, deskripsinya muncul. Jika berdoa sebelum sesudah sangat baik juga, dia selalu berdoa dan sesudah. Toleransi begitu juga. Berperilaku syukur, dia kurang kadang-kadang bersyukur, tidak bisa, boleh di sini diisi. Nah, langkah selanjutnya sama dengan langkah yang sama. Yang jelas Bapak Ibu tinggal isi di kolom yang berwarna putih saja. Dia hanya bisa diklik pada salah satu kolom. Kalau misalnya kita double di sini akan ada warningnya, berarti tidak boleh, cukup satu saja. Kalau sudah silakan kembali. Sekarang KI2 juga sama cara mengisinya. Misalnya jujurnya mulai berkembang, atau sebelumnya dia kurang jujur, mulai berkembang, kita hargai, kasih mulai berkembang. Disiplin, sangat disiplin, boleh. Tanggung jawab, dia sangat bertanggung jawab, dikasih tugas selalu dilaksanakan. Santun, sangat baik, ketika ketemu guru, ketemu teman selalu menyapa. Terus peduli, dia peduli dengan kawan, sangat baik. Misalnya perhatian. Percaya diri, misalnya kurang percaya diri, sekarang kita MB. Nah, kalau sudah, berarti deskripsinya tidak perlu Bapak Ibu mendeskripsikan lagi. Ini sudah sesuai dengan rumus-rumus yang ada, jadi cukup diisi pada kolom yang berwarna putih saja. Kalau sudah, berarti kita tinggal input KI3 nilai. Nah, sekarang kita klik PKN. Nah, di sini karena yang kita pilih ada semester 2 atau semester genap, berarti yang muncul sini tema 6, 7, 8 dan 9. Di sini diisi nilainya sesuai perolehan dan sesuai pemetaan KD. Jika KD tidak muncul, jangan diberi nilai. Misal tema 6 KD 3.4 tidak muncul, berarti kita hanya isi di 2 ini saja. Terus di tema 7 hanya KD yang muncul 3.3, berarti 7 kita isi 3.3 saja. Tema 8 munculnya 3.4, berarti kita isi di sini. Dan tema 9 di 3.3. Ini contoh ya, tidak harus seperti ini. Sudah, yang jelas ini sesuai dengan pemetaan KD. NPTS, berarti NPTS KD yang muncul di tema 6 dan tema 7, berarti 3.2 dan 3.3, berarti 3.40. Nah, kalau penilaian akhir atau ulangan semester dia masuk di kolom yang ini, berarti semuanya ada nilai, karena semua sampai dari tema 6 sampai tema 9 kita buat sembarang saja nilainya. Ini sebagai contoh, untuk di Bapak Ibu silakan isi sesuai nilai perolehan. Nah, di sini sama, cukup diisi pada kolom yang berwarna putih saja. Nah, ini yang sudah menyesuaikan. Kalau sudah sini kita kembali, karena tahap untuk siswa selanjutnya dengan langkah yang sama, pemetaan KD-nya sama, hanya saja nilainya yang pasti belum tentu sama. Nah, sekarang SPDP sama juga, matematika. Nah, matematika ini ada pengecualian. Matematika dan penjaskes itu dia sama seperti agama, dia bukan tema lagi tetapi dengan pembelajaran. Nah, pembelajaran ini silakan disesuaikan dengan pemetaan KD, silakan diisi. Jika KD-nya muncul pada pembelajaran 1 silakan diisi. Kalau
muncul ya. Kalau tidak ada muncul di pemetaan KD jangan diisi. Ini hanya contoh. NPTS sama juga tadi dengan penilaian yang lain sesuai pemetaan yang muncul. NPAS berarti semua KD muncul, diisi semua. Kalau sudah kita kembali. Nah ini khusus tadi yang sama di kelas atas matematika PJOK yang dengan sistem PB, pendidikan agama sama dengan PB, mulok juga, mulok tadi kita pilih mulok satunya, ini PB juga, silahkan diisi. Kembali lagi. Nah yang sama di sini dengan tema PKN SBDP Bahasa Indonesia IPA, ini menggunakan tema untuk di kelas atas, sedangkan matematika PJOK PABP dan mulok itu menggunakan pembelajaran. Kita anggap sini nilainya sudah terisi semua karena kita ke KI 4. KI 4 sama, dia menggunakan tema. Sini silakan disesuaikan tema sesuai pemetaan, dan jenis penilaian silakan disesuaikan. Jika hanya menggunakan satu produk saja silakan diisi di sini di kolom produk saja misalkan, atau ada semua. Ini tidak wajib semua ada, tetapi yang cocok dan sesuai dengan KD-KD jenis penilaiannya silakan diisi di sini. Nah sama juga matematika dia menggunakan PB, PJOK menggunakan PB, PABP menggunakan PB bukan tema, mulok juga sama menggunakan PB. Untuk mata muatan pelajaran lain ini sama, PPKN, SBDP, Bahasa Indonesia, IPS dan IPA itu sama menggunakan tema, sedangkan PJOK, matematika, PABP dan mulok itu menggunakan pembelajaran. Kita anggap sini sudah diisikan semua. Nah sekarang kalau rekap ini tinggal cetak saja, tidak perlu diisi lagi. Kalau nilainya sudah diisi, ini sudah muncul semua. Sekarang kita ke cetak rapot. Cetak rapot ini ada koper. Koper ini hanya dicetak di kelas 1 atau ketika ada siswa pindahan masuk, mutasi masuk. Kalau siswa itu mutasi masuk, kalau tidak berarti dia tidak perlu dicetak bagian koper ini. Ini hanya untuk di kelas 1 atau siswa pindah masuk ke sekolah kita. Nah ini kita abaikan saja. Yang isi cukup. Untuk mencetaknya kita hanya menggunakan ini untuk memindahkan, misalnya nomor urut 1 kita ini akan nampak sini absen nomor 1, kita ingin cetak yang nomor 2, ini dia sudah otomatis, nomor 3 otomatis ya sama, tinggal kita pilih sana. Kertas yang digunakan adalah ukuran A4. Nah itu tadi penjelasan tentang bagaimana cara mengisi sampai mencetak rapot. Sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan pada Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.